dipamer-pamerkan dengan cara dipanjangkan lehernya melebihi rata-rata leher orang-orang yang berada di padang mahsyar. Tujuannya Allah ingin mengatakan, inilah orang-orang yang dulu memanggil-manggil namaku, menyuruh-nyuruh orang untuk mendatangi rumah. Begitulah besarnya pahala menjadi muazzin. Kita sudah beri catatan minggu yang lalu, tentu tidak semua orang mampu dan diizinkan menjadi muazzin. Kita yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan itu, ada cara untuk menyayangi pahala muazzin. Yang pertama, ketika azan dikumandangkan, diamlah, dengarlah, kemudian sahutlah setiap kalimatnya seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika muazzin mengucapkan Allahu Akbar, ucapkanlah Allahu Akbar dan bacalah doa wasilah, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah, dan seterusnya. Lalu kemudian bersalawatlah kepada Nabi masing-masing. Jadi bersalawat itu masing-masing, bukan bersalawat limit sampai menjelang waktu iqamah, sehingga yang muazzin pun kadang-kadang tak salat sunnah qabliyah. Ini kebiasaan di kampung-kampung, ada azan ke Tanawul Pak Amin sampai tak salat qabliyah. Padahal salawat itu disuruh semuanya yang mendengar, yang melantunkan azan, tapi tak perlu diulang-ulang. Setelah itu lakukanlah salat sunnah qabliyah, itu suruhannya, bukan bersalawat sampai iqamah. Nah, kemudian baca doa Allahumma, Masya Allah, apa awalnya? Rabbah hadihi. Bukan yang lalu, saya lupa awalnya. Saya sebutkan lagi, pada setiap hari kita sebutkan. Jadi ini, mohon maaf, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, itu kalau sudah 5 perkara itu disebutkan, maka insyaAllah kita bisa menyaingi pahalanya muazzin. Karena Rasulullah mengatakan, orang-orang yang membaca doa-doa seperti itu, faqad ahallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, telah halal baginya untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Baik, kita lanjutkan. Amalan berikutnya yang tidak sebanding dengan pahalanya, artinya pahalanya terlalu besar dibandingkan dengan amalannya, yaitu orang-orang yang melakukan haji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di dalam musim haji. Memang haji ini berat dari segi apapun, tapi kalau dihitung dengan pahala, sungguh terlalu kecil apa yang kita perjuangkan dibandingkan dengan apa yang Allah beri. Jawab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW berjanji, tentu dengan janji dari Allah. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Orang-orang yang hajinya mabrur, maka tidak layak mendapatkan pahala kecuali surga. Maksudnya, kalau hajinya mabrur, maka dia akan melampaui batasan pahala-pahala yang disebutkan oleh Allah dalam banyak amal saleh yang lain. Semua pahala dia bisa langsung masuk surga dengan syarat hajinya mabrur. Dan ini sungguh janji yang luar biasa di atas satu amal saleh, langsung surga. Karena biasanya untuk bisa memasuki surga, maka Allah akan kumpulkan pahala-pahala. Tapi ini langsung janjinya
Dan ini belum lagi janji-janji Allah dan Nabi-Nya yang menyebutkan pahala-pahala kepada orang yang melakukan haji dengan baik. Dalam hadis riwayat Bukhari yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang melakukan haji lalu dia tidak melakukan rafas itu tidak ada pelanggaran selama masa ihram yang sifatnya berbau hal-hal yang porno, artinya tidak bicara dengan bahasa yang jorok, walaupun bentuknya adalah keromantisan dengan istri sendiri. Jadi kalau sudah dalam masa ihram dengan istri sendiri pun itu dilarang untuk ngomong yang bentuknya jorok atau bahasa kita porno, disebut dengan rafas. Jadi harus bersabar sampai selesai ihram. Jadi kata Nabi, barang siapa yang berhaji dan ketika ihram tidak melakukan rafas, lalu kemudian walam yafsuq, tidak melakukan maksiat. Apa maksiatnya orang haji? Yaitu melanggar apa yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tidak boleh memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh memotong atau mencukur bulu, tidak boleh menutup kepalanya. Yafsuq dan fusuk. Nah, orang-orang yang begini, yang betul-betul dia jaga, seperti kita menjaga salat dari awal takbir sampai salam. Nanti kalau pulang haji, kata Nabi, raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Ketika dia selesai melakukan hajinya, dia mendapatkan pahala, diampunkan semua dosa-dosanya, dan dia datang kembali seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi betul-betul bersih. Jadi ini janji Nabi dalam hadis yang sahih tentang besarnya pengampunan Allah terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Dan kemudian dalam janji yang lain, orang-orang yang berhaji ini bahkan dijanjikan Allah kalau sudah selesai haji maka Allah akan hilangkan kefakirannya. Di antaranya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qalu bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyan al-faqra waz-zunub. Kata Rasulullah, ikutkanlah antara umrah dan haji. Artinya lakukanlah haji, tentu di dalamnya ada umrah. Kalau engkau melakukan itu, maka yanfiyanil faqra, dia akan menghapus atau menghilangkan kefakiran. Wazunub, sekaligus menghapus dosa-dosa. Kama yanfil kir khabasal hadid, seperti api yang bisa menghilangkan karatan pada besi. Jadi untuk meluruhkan karatan pada besi biasanya dibakar. Begitulah janji Allah melalui Nabi tentang keutamaan orang yang berhaji. Salah satunya adalah Allah hilangkan kefakirannya. Maksud Allah hilangkan kefakiran, belum tentu bahwa yang pulang haji langsung kaya, tapi Allah sudah pasti menghilangkan sifat merasa miskin. Bukan kekayaannya, tapi karena hatinya yang selalu merasa miskin. Banyak orang miskin tapi merasa kaya. Kenapa? Karena dia merasa cukup. Dari mana dia dapatkan hati yang merasa cukup? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarga yang miskin kadang-kadang ketika menghadapi kesulitan ekonomi, mereka akan bersandar pada orang yang lebih miskin dari mereka. Seorang suami akan mengatakan kepada istrinya, bersabarlah,
samping rumah kita jangankan memakan nasi, ya, maka beras pun tak ada. Kita masih untung ada beras. Ketika dia membawa pulang seekor ikan, maka istrinya berkata, Alhamdulillah, hari ini kita bisa makan ikan. Mungkin orang di luar sana, ikan pun tak bisa mereka bawa. Hatinya selalu merasa kaya, hidupnya tenang, aman, ya, tidak ada kericuhan rumah tangga yang sifatnya akan mengganggu kehidupan anak-anak, semuanya taat, baik. Allah hilangkan kefakiran, maksudnya Allah hilangkan hati yang selalu merasa fakir. Tapi kalau Allah tak hilangkan kefakiran, apa yang terjadi? Orang yang kaya pun gaji Masya Allah puluhan juta, itu belum proyek, tanda tangan proyek, punya berbagai macam usaha. Uang masuk satu bulan itu hampir mencapai 50 juta. Tapi hatinya tak pernah merasa cukup, selalu berjuang untuk mendapatkan dunia. Sedekah tak pernah, karena selalu merasa miskin, tapi dengan senang hati selalu menerima sedekah dari orang lain. Ini disiksa oleh perasaan hatinya sendiri. Pengemis-pengemis di lampu merah itu punya penghasilan dari hasil mengemis mereka, dan kami mendapatkan banyak data tentang keadaan mereka. Tapi pernahkah mereka berhenti untuk menghibah-hibah dari orang lain? Tak pernah. Kenapa? Allah tak titip perasaan kaya di dalam hati. Apakah mereka nyaman? Tentu tidak. Berdiri di bawah matahari dari pagi sampai sore harinya, salat zuhur tak ada, salat asar tak ada. Itu semua hanya berharap mendapatkan rupiah. Jadi hati inilah yang dibina oleh Allah bagi orang yang berpulang haji. Allah tanamkan sifat kaya, tidak ingin mengemis-ngemis pada orang lain, dan selalu menerima dan tawakal kepada semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan orang berhaji, Allah hilangkan kefakiran di hatinya. Atau kalau Allah menginginkan, maka dia juga bisa Allah buat menjadi orang kaya. Kalau hajinya haji yang baik, maka Allah angkat kemiskinannya, Allah jadikan orang yang kaya, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun hak Allah untuk melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari di antara manusia kami akan ganti-ganti. Yang hari ini kaya tiba-tiba menjadi miskin. Yang dulunya miskin kemudian Allah ubah menjadi orang kaya. Walaqad faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah bisa lebihkan satu kaum di atas kaum yang lain. Jadi ini salah satu kelebihan yang lain dari orang-orang yang melakukan haji. Lalu kemudian untuk orang-orang perempuan, bagi perempuan ketika mereka berhaji, maka dianggap mereka telah berjihad fi sabilillah. Artinya perempuan karena tak bisa sama sekali berjihad di medan perang, Rasulullah melarang perempuan berjihad di medan perang karena takut timbulnya fitnah antara sesama pasukan perang dan juga fitnah dari musuh. Maka Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal 'ala nisa'i jihadun?" Ya Rasulullah, perempuan itu ada kesempatan tidak mendapat pahala besar untuk berjihad seperti laki-laki? Jadi perempuan masa dulu pun cemburu dengan pahala menjadi syahid bagi seorang laki-laki. Lalu tidak, ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada. Kata Rasulullah, apa dia? Al-hajju wa umrah. Yaitu lakukanlah haji dan umrah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, terlalu banyak janji Allah di atas orang-orang yang berhaji. Dari awal kita sudah dengarkan haji mabrur langsung surga, haji mabrur langsung surga. Yang jadi masalah adalah dari mana kita tahu bahwa haji kita mabrur? Karena semua orang pulang haji akan mengatakan mudah-mudahan mabrur, insya-Allah mabrur.
Dari mana kita tahu bahwa haji kita mabrur? Nah, di sinilah pemahaman tentang mabrur harus dibuka kembali. Untuk menjadi haji mabrur itu bukan ketika sudah sampai di bandara lalu kita bersujud syukur karena kita telah selamat pulang ke rumah langsung Allah tempelkan mabrur dalam catatan amal. Tidak begitu. Karena haji ini adalah perjuangan yang diberi pahala besar, yaitu surga. Maka mabrur itu harus melalui proses. Mabrur dilihat oleh Allah mulai dari awal keberangkatan. Bagaimana caranya? Yang pertama, berangkatlah dengan niat benar-benar hanya karena Allah. Jadi ini nomor satu yang menjadi proses menuju mabrur. Innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung sekali dengan niatnya. Hajilah betul-betul mengharap ridha Allah. Jangan berhaji hanya karena ingin berkunjung ke tempat Nabi, ingin melihat atau berziarah ke tempat-tempat bersejarah. Jangan berhaji hanya untuk mendapatkan gelar haji, ingin memamerkan bahwa dia telah dikenal masyarakat dengan hajinya. Apalagi haji karena tak ada maksud, hanya karena ada backpack. Haji karena kelebihan wang. Jadi nak tahu mau ke mana, ya udahlah tahun ini kita berhaji. Uang berhaji daripada kita nak tahu ke mana, kita berhaji saja. Tak ada sedikit pun keinginan untuk benar-benar menyembah Allah dalam hajinya. Ini yang harus dipelihara dari awal. Yang kedua, berhajilah dengan harta yang halal. Nah, ini penting karena Nabi telah memberi kata kunci, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tak akan terima apapun kecuali dari yang baik-baik saja. Orang-orang yang mencampurkan antara hak dan batil dalam hartanya, maka Allah tak akan terima hajinya. Haji yang dilakukan berdasarkan penghasilan yang haram, maka dijamin Allah tak akan terima apapun dari perjuangannya untuk melakukan amal saleh itu. Bayangkan, jangankan haji, kata Rasulullah SAW, la yaqbalu Allahu salat min ghairi wudu' wa la sadaqatan min ghulul. Allah tak akan terima salat tanpa wudu', juga Allah tak akan terima sedekah dari benda atau penghasilan yang haram. Dari penghasilan yang haram. Makanya kalau toke sabu-sabu nyumbang ke masjid, itu sama seperti menyiram air dalam keranjang. Tak ada pahalanya sama sekali. Yang ada cuma timbul dosa. Dan tak perlu kita banggakan mengatakan dia walaupun toke sabu-sabu, walaupun pengedar sabu, tapi dia sudah bangun pesantren, bangun masjid. Tak perlu disebutkan itu. Kenapa? Allah pun tak terima. Bagi dia, malah dia telah berdosa. Makanya ada hadis lain, orang yang bersedekah dengan harta haram, dia tak dapat pahala tapi mendapatkan dosa. Tentu menjadi pertanyaan, sedekah kok dosa? Di mana kuncinya kok bisa berdosa? Para ulama menjelaskan, dengan dia bersedekah dari harta haram, lalu dia merasa bahwa diterima oleh Allah, berarti telah melecehkan Allah, seakan-akan Allah menerima barang yang buruk dari hamba-Nya. Seakan-akan dia telah berhasil menyogok Allah di atas kejahatannya. Jadi seakan-akan Toke Sabuni mengatakan, ya Allah, saya ini memang bangsat, memang bajingan, memang nyok, tapi nyok nampek becut. Ini ada uang sedikit, terima ya Allah, tolong terima dari hasil sabu-sabu saya. Sungguh dia telah melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan Allah terima sogok untuk diam dan memberi pahala kepada pelaku maksiat. Kalau sedekah dari benda haram tak diterima, apalagi haji? Karena sedekah lebih ringan daripada haji. Maka yang berangkat dengan uang yang bukan hak miliknya, mencuri uang rakyat, lalu berangkat untuk menuju haji, yang mati akan diterima oleh Allah. Orang-orang yang menipu dalam pekerjaannya, gaji sudah punya 3,5 juta,
Bahkan kadang-kadang ditambah dengan gaji 13, 14, 15. Tetapi ketika melakukan pekerjaannya, dia minta pungutan liar. Dia katakan kepada orang yang mengurus dalam pekerjaannya, ini 20.000, kalau buat ini tambah lagi 20.000. Padahal memang kerjanya buat itu. Kaya raya naik haji. Inilah si bodoh yang naik haji. Uang haram, lalu kemudian dia naik haji. Dan orang berbangga-bangga ikut manasik berulang-ulang. Padahal kan pengaruh daftar haji dengan uang haram. Kalau dia kerja apa adanya, jujur di atas jalan Allah, mungkin dia tak akan kaya dalam 2 tahun kerjanya. Maka dia kaya. Lalu dia merasa bahwa dia akan berhaji. Maka berhati-hatilah yang memegang proyek yang seharusnya membuat aspal sekian persen, pasir sekian persen, lalu dibaliknya, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Berhati-hatilah. Allah tak terima apapun kebaikanmu. Berhati-hatilah kepada para pedagang yang menjualan lalu menipu para pelanggannya dengan mengatakan barang ini berkualitas, padahal barang ini barang yang sama sekali tidak berkualitas. Dia tipu, maka dia dapatkan hasil yang banyak. Allah tak akan terima apapun kebaikannya dari bentuk hartanya. Kadang-kadang sering itu kita beli ikan, kita tanya, ini ikan masih bagus tak? Dia bilang, medang ke, masih bagus ni. Apalagi yang beli, kadang-kadang kita yang laki-laki kurang faham mana ikan yang bagus. Kita tak tahu ciri-ciri ikan kurang bagus. Padahal sudah 3 hari, yang mungkin dieskan, tapi dia masih mengatakan ini yang baru. Tak ada kejujurannya, dapat uang banyak, lalu berhaji, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pikir asal sudah haji mabrur, padahal dari awal sudah tak mabrur, dari awal sudah tak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk menjadi haji mabrur, berikutnya sebelum melakukan haji, lepaskan semua urusan dengan manusia. Kalau mau mabrur, harus lepaskan urusan dengan manusia, terutama yang berbentuk dosa terhadap sesama manusia. Karena kita akan berhaji, Allah siapkan surga. Untuk masuk surga tak boleh ada penghalang. Apa penghalang yang paling kuat? Yaitu dosa sesama manusia. Makanya orang berhaji ini sesuatu yang luput dan mengira bahwa dia akan diterima hajinya oleh Allah, tapi dia luput dari pikirannya apa? Sebelum berangkat, selesaikan hutang. Ya haji, hutang ada bayar dulu. Kalau ada hutang, wajib bayar hutang dulu baru boleh haji. Karena ketika Allah menyebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, manusia semuanya yang mukmin wajib haji, liman istata'a, barang siapa yang mampu. Mampu itu apa? Ada uang berangkat, ada uang untuk ditinggalkan. Uang itu uang siapa? Uang milik kita sempurna. Sedang punya uang, bayar hutang dulu. Ini berhaji, Masya Allah, hutang ditinggalkan di belakang. Dia berangkat dalam pesawat diiringi dengan titik air mata orang-orang yang dia zalimi. Hutang 20 juta, jak haji. Kemudian pasang status di haji, telah berada depan Kaabah, semoga engkau memasukkan aku ke surga ya Allah. Dia salat di Masjidil Haram, dia bilang bahawa 100,000 kali dia dapat pahala dibanding salat di Masjidil Haram. Kemudian macam-macam dia buat status. Hutang tu orang bayar. Orang berhutang begitu lihat status kita, dia berdoa kembali kepada Allah, ya Allah, matikan dia di Masjidil Haram saja ya Allah. Aku akan bertemu dengannya nanti di pengadilan-Mu ya Allah. Sakit hati orang berangkat kita haji, tapi kita tinggalkan manusia-manusia yang terluka di belakang kita. Maka sebelum haji kembali hutangnya, mau mabur, kecuali belum jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo tak dosa. Saat tempo kita masih panjang, setelah haji bisa bayar. Ini sudah jatuh tempo 2 tahun, haji daftar, hutang tak bayar. Kebodohan dalam melihat agama. Kalau hutang masih ada, itu sudah meninggal, masih tak boleh lanjut. Sudah meninggal masih tak boleh lanjut hidup kecuali bayar hutang dulu. Sehingga Rasulullah mengatakan nafsul mu'min mu'allafah, jiwa seorang mukmin tergantung-gantung di alam kuburnya. Sampai kapan? Hatta yuqda anhu waliyuhu, sampai hutangnya dibayarkan oleh ahli warisnya. Sudah meninggal belum dimaafkan Allah, apalagi masih hidup hanya berhaji tapi tinggalkan hutang. Makanya banyak orang berhaji
situlah seharusnya dahulukan bayar hutang. Yang punya urusan dengan manusia, sakit hati manusia dengan lisan kita. Pernah kita pukul orang, mintalah kemaafan darinya kalau mau hajinya. Takkan Allah berikan mabrur orang-orang yang berhubungan dengan manusia lalu kemudian dia tak pernah memohon maaf. Karena dosa dengan Allah, Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Tapi dosa dengan manusia, Allah takkan tinggalkan walaupun setetes darah pernah kita tumpahkan dari orang lain. Merasa bangga dengan haji, padahal urusan dengan manusia tak pernah selesai. Ini yang perlu diperhatikan sebelum keberangkatan. Jadi minta maaflah, bayarlah hutang, biar lepas urusan ini. Seandainya pun Allah panggil waktu haji, maka semoga Allah izinkan kita menuju ke surganya lempang tanpa hujatan dari manusia. Kemudian dia mohonkan Allah. Saya singkatkan. Kalau mau mabrur berikutnya, ketika masa haji di sana, itu lakukanlah dengan baik. Jadi seperti khusyuk dalam solat, begitulah lakukan. Jadi jangan sembarangan. Kalau bahasa kita merun-run, kemana orang pergi kita pergi. Waktu manasik tak datang, waktu manasik tak serius. Ketika datang manasik di tengah-tengah dalam masjid, diundang manasik sampai 5 kali. Tak faham-faham sampai 5 kali manasik tak faham. Maka berjuanglah untuk memahami ilmu haji. Dia bukan hanya sekedar datang, masuk, ikut ke mana orang, dia ikut. Oh, kalau karongnya ke sana, dia ikut ke sana. Apa yang dilakukan tak tahu. Dan buktinya apa? Banyak orang tak faham. Banyak orang tak faham cara lempar jamaran yang benar itu, yang bekasan lempar jamaran orang. Jadi kita ambil batu disuruh ambil dikutip dari Musdalifah. Lalu kemudian ada orang tak kutip. Lalu batu bekasan punya orang lempar, dia ambil. Jadi daripada capek-capek, dah coba tak tahu, dia lempar kembali jamaran. Bolehkah begitu? Baca dalam fikihnya. Nah, ini perkara-perkara yang orang tak peduli. Apa yang harus lakukan di Padang Arafah? Ada orang sibuk dengan selfie di Padang Arafah, keliling cari Jabal Rahmah untuk melihat di mana pertemuan Adam dan Hawa. Duduk di Jabal Rahmah, tidak ada doa, tidak ada zikir, foto sana, foto sini, bawa spidol khusus, lalu melihat batu yang belum ada tulisannya, lalu dia tulisnya Rofi di tengah batu itu, dia tulis namanya dan nama istrinya, lalu dia tulis di bawah, semoga kekal abadi di dalam neraka. Nyawa haji abang-abang ini di Padang Arafah disuruh apa? Berzikir, berdoa. Oh, boleh bicara, tapi perbanyak zikir. Kira-kira mengingat Allah 80%. Orang sibuk keliling. Itu belum foto, video call dengan anaknya, mengatakan nak mamahnya alhamdulillah sedang di Padang Arafah. Apa kabar kamu? Sudah makan siang belum? Jaga adikmu baik-baik. Ini mama dengan bapak ni disampai unta. Kata si anak, yang mana unta, yang mana bapak? Jadi dia disibukkan dengan hal itu. Yang tu yang boleh. Pulang haji kosong, ilmu tak ada, pahala tak dapat. Padahal di Padang Arafah, kata Rasulullah SAW, hari dibebaskan orang dari neraka. Allah bisa buat fulan bebas neraka, fulan bebas neraka, fulan bebas neraka. Yang kami dapatkan di musim haji, terlalu banyak yang lalai di Padang Arafah. Lalu duduk pegang kelompok, duduk pegang apa masalah politik di Aceh. Kenapa memang ini? Jadi hal-hal begini itu dilakukan dengan baik. Mana ihram yang dianjurkan, bagaimana cara melakukannya, kemudian apa takarannya, itu dibaca sebelum haji berbulan-bulan. Karena kita melakukannya dengan biaya yang besar. Membeli cerin kuning, membeli permadani, bawa pulang ini, bawa pulang itu yang terpikir. Manasik tak terpikir. Ini kerugian yang nyata. Jangan fikir mabrur kalau Allah, kalau kita tak serius dalam menghadapi ibadah. Nah, kemudian yang terakhir, mabrur itu bukan begitu sudah selesai haji langsung mabrur, tapi lihat dulu siapa kita setelah haji. Ciri-ciri orang yang pulangnya ada tanda-tanda mau mabrur, maka berubahlah keadaannya, bertambah bagus ibadahnya. Dulu sebelum haji tak pernah jamaah, sepulang haji sudah berjamaah. Alhamdulillah, jamaahnya pun bukan sebulan 2 bulan, memang sudah lengket jamaah. Itu tanda-tanda akan mabrur.
Ini kadang-kadang kita lihat Pak, dalam satu kampung yang haji itu sudah sampai 100 orang. Dari 150 kakak yang sudah haji, sudah 100 kakak. Yang sholat subuh tetap satu saf. Lalu kita bertanya kepada orang, kemana Pak Haji? Rupanya Pak Haji dengan subuh. Lalu mengaku-ngaku di mana-mana bahwa dia haji mabrur. Makanya di mana-mana saya katakan, seandainya semua haji mabrur, subuh masjid tak mampu menampung Pak Haji saja. Masjid-masjid tak mampu menampung Pak Haji saja, sudah tak mau masjid. Yang terjadi apa? Banyak orang tak berjamaah. Tapi haji, tenaga haji. Jadi ibadahnya semakin bagus. Dulu salat sunnah, qabliyah, ba'diyah tidak lakukan. Sepulang haji, alhamdulillah sudah mulai terjadi. Dulu tahajud kita malas, pulang haji kita melakukannya. Jadi ini perkara yang perlu dipikirkan, mabrur atau tidak? Mabrur atau tidak? Karena semua ibadah dengan hasil. Ramadan itu la'allakum tattaqun. Habis Ramadan berapa balik rupanya naik di Ramadan. Nah kemudian bahasa, tutur bahasanya semakin lembut, semakin baik dengan orang, tidak mengejek, tidak menghina orang. Itu termasuk salah satu ciri-ciri haji akan mabrur. Nah kemudian semakin dermawan, orangnya semakin dermawan. Pulang haji, sebelum haji teriak pelik subhanallah. Sepulang haji berubah, sudah banyak sedekahnya, sudah banyak wakafnya. Kalau dulu dia selalu ditraktir orang, dan orang kadang-kadang menyesal kenapa mengajak dia untuk minum kopi. Sepulang haji sudah mulai dia ditraktir orang. Nah kemudian rendah hatinya, tidak sombong setelah pulang haji. Penyakit sombong orang haji apa Bapak Ibu? Pulang haji harus dipanggil haji. Dia merasa kecewa kalau sudah berhaji tak dipanggil haji. Kalau ada ustaz tengku ketika dipersilahkan di mimbar lalu lupa dipanggil haji, langsung tak mau naik. Yang tengku dan ustaz itu sebenarnya bukan haji mabrur, yang haji mabrur. Karena ada tipe orang begitu Pak, satu gelar saja hilang, itu bengih naik. Kalau kita kirim undangan lupa kita tulis sempurna gelarnya, tak mau datang. Kenapa? Dia akan mengatakan, kau pikir enak dapat gelar seperti ini? Maka ada orang ketika kita panggil nama setelah pulang haji tak lihat, harus kita panggil haji, Pak Haji, baru dia ada. Padahal tidak ada tuntunan dalam Islam bahwa pulang haji harus bergelar haji. Itu hanya adat kebiasaan saja. Nabi Muhammad dalam kitab manapun tak satu pun yang menggelari Nabi dengan Haji Muhammad SAW. Demi menghormati Nabi yang sudah berhaji lalu menuliskan Haji Muhammad, tak ada. Seluruh sahabat cuba lihat mana yang ditulis haji. Haji Abu Bakar tak ada, Haji Umar bin Khattab tak ada, Haji Osman, Haji Ali tak ada. Yang ada Haji Umar. Haji Umar bin Khattab tak ada. Isteri-isteri Nabi yang berhaji, siapa yang dipanggil haji? Tak ada. Kita kebiasaan karena merasa mungkin terlalu lelah sampai 50 juta habis, lalu kita merasa menyowoh dan perlu haji seakan-akan, sehingga kita merasa seakan-akan harus dipanggil haji. Ini kesombongan. Maka kalau bisa larang orang tak usah panggil haji. Jadi jangan kebalikannya, waktu tak dipanggil haji marah-marah. Inilah yang dia pikir mabrur, tapi hatinya berdampak sombong. Dan yang terakhir, kesombongan itu kadang-kadang keluar melalui cerita kita setelah berhaji. Jadi ada orang kunjung ke rumah, lalu kemudian kita katakan, duduk di anda dan belum pegang kopi, duduk dulu saya membuat kopi. Itu ada album, lihat-lihatlah dulu. Nah kita siapkan album foto-foto selama haji. Jadi kita buat kopi di belakang lama. Yang kedua, nanti waktu kita kembali ke ruang tamu, orang akan bertanya, Masya Allah, ini di mana? Kok bisa begini? Ini di Gua Hira ya? Lalu kita bilang, dulu di Gua Hira. Saya jatuh di Gua Hira, guling-guling sampai masuk rumah sakit 3 hari. Kemudian ini di sini, ini waktu di cium Hajar Aswad. Lalu dia mulai cerita. Orang tanya satu, ceritanya panjang sampai 100. Kesombongan mulai muncul. Dia mengatakan orang lain tak bisa cium Hajar Aswad. Saya alhamdulillah pas saya mau cium, orang-orang kayaknya mimpi sendiri. Kayaknya saya terbang di bawah malaikat. Inilah kesombongan. Pulang haji, rendahkan hati, tak perlu bangga-banggakan, simpan amal, tak perlu ada album-album, tak perlu pasang di Facebook, di WA. Diam saja. Semoga Allah menetapkan kita mabrur. Dan kapan penetapan itu mabrur?
sakaratul maut datang, barulah Allah putuskan engkau mabrur surga ini. Ini bukan di bandara Sultan sekadar mudah mabrurnya, Pak. Mabrur itu ketika kita melewati semua prosesnya. Mudah-mudahan Allah SWT izinkan kita berhaji bagi yang belum, dan semoga Allah mabrurkan kita yang sudah berhaji. Subhanallahumma bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.